Halo sahabat Tebi, balik lagi ketemu dengan saya Atia. Kemarin itu sempat ada beberapa komen masuk, DM Instagram masuk, DM TikTok juga ada masuk. Itu menanyakan kenapa ya kucing itu kok suka pup sembarangan. Terutama untuk kucing-kucing yang tidak kita pelihara dari kecil. Di situ banyak banget klien dan pet lover yang mengeluh karena kucingnya suka pup sembarangan. Contohnya yang seperti ada di depan saya ini. Ini namanya Kiss. Dia saya adopt dari jalan mungkin sekitar usia 2 bulanan. Saat ini dia baru 2 bulan lebih. Dia di rumah baru sekitar 2-3 minggu. Kucing pup sembarangan tuh emang bikin bete banget ya. Saya aja juga yang udah lama banget pelihara kucing, tapi kalau misalkan ketika kita baru adopt kucing baru terus di rumah dia pup sembarangan tuh emang ngeselin banget. Nah di sini saya mau berbagi tips gimana caranya mengatasi kucing supaya tidak pup sembarangan. Yang perlu kalian ketahui, sebenarnya kucing pup sembarangan itu pasti ada alasannya. Banyak banget alasannya, bisa karena mungkin dia stres, mungkin dia ngerasa nggak nyaman. Nah di sini tips yang nomor 1 yang perlu kalian lakukan adalah yang paling penting dari segala macam tips yang mau saya sebutin. Kalian harus observasi dulu kenapa dia merasa tidak nyaman atau dia merasa stres. Rasa tidak nyaman atau stres itu banyak banget penyebabnya. Sepertinya sih hal ini udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Banyak banget sebab kucing bisa stres atau ngerasa nggak nyaman. Mungkin ada kucing baru datang ke rumah. Atau ada kucing liar di luar yang nggak sengaja singgah sementara di depan rumah kita. Atau mungkin dia lagi birahi. Atau dia sedang mencium aroma birahi dari kucing lain di sekitar. Bisa juga karena kalian sedang kedatangan tamu. Atau ada anggota keluarga baru di rumah, misalkan punya bayi baru, punya adik baru. Nah itu juga bisa bikin kucing kalian stres. Bahkan hanya sekedar pengunjung tamu asing yang mungkin tidak sering berkunjung ke rumah kalian, terus dia datang ke rumah kalian untuk bertamu, itu juga bisa bikin kucing kalian stres loh. Karena banyak banget yang bisa menyebabkan kucing stres atau tidak nyaman. Nah itu harus kalian observasi dulu, apa sih sebenarnya penyebabnya. Selain itu, karena faktor dari eksternal, bisa juga dari faktor internal. Misalkan mungkin kalian habis ganti pakan, atau ganti kandang, atau mungkin kalian habis ganti alat mainnya dia, atau kalian sedang rapi-rapi rumah dan memindahkan ruangan yang biasa dia pakai untuk bermain ke ruangan yang lain. Itu juga bisa jadi bikin dia stres loh. Makanya nomor 1 yang paling penting adalah mesti diobservasi dulu apa penyebabnya. Selanjutnya yang kedua, sahabat Tebi mesti rajin ngebersihin tempat di mana dia suka pup sembarangan. Misalkan di keset, di area dapur, di meja, di kasur. Bisa jadi loh di kasur, karena ini si Kiss ini dia kan juga biasa suka bermain di area kamar. Itu dia juga suka pup di kamar atau di atas kasur. Kalau sahabat Tebi sudah menyediakan ukuran yang cocok, posisi yang tepat, jenis yang bagus, serta jumlah yang sesuai untuk urusan litter box, sahabat Tebi juga mesti ngelatih tuh. Jadi tetap harus diberi latihan untuk melatih kucing sahabat Tebi supaya mau pup di litter box. Tentunya nggak bakalan makan waktu singkat sahabat Tebi, karena ini sifatnya adalah lebih ke behavior ya, lebih ke kebiasaan, lebih ke hal yang harus dilakukan sehari-hari supaya mereka terbiasa untuk pup sesuai dengan tempat yang sahabat Tebi mau. Jadi kalau misalkan sahabat Tebi sudah mengalami hal ini, sahabat Tebi mesti sabar banget ngelatih kucingnya untuk bisa pup di litter box. Mungkin di awal-awal cara melatihnya adalah misal dia suka pup di area dapur. Di tempat dia pup, pasang 1 litter box di situ. Jadi misal dia suka pup di atas keset, pasang 1 litter box di atas keset. Jadi ketika tiba-tiba dia mau pup, tapi sebenarnya kucing itu kan ada waktu timing pup yang umum ya. Biasanya dia akan pup itu di pagi hari, pagi banget, sekitar jam 5 sampai jam 7-an, atau dia pup tengah malam. Jadi mungkin di atas jam 10 sampai jam 2. Jam pup ini biasanya terjadi untuk kucing yang diberi makan sekitar 1-2 kali sehari. Untuk kucing yang diberi makan sampai 2 kali sehari, biasanya dia akan pup sehari sekali, yaitu antara malam atau pagi. Di jam-jam itu sahabat Tebi mesti waspada, mesti memperhatikan di mana biasanya dia akan melakukan tradisi buang air besar. Disitulah sahabat Tebi taruh litter boxnya. Di awal begitu dia mulai menunjukkan
sikap untuk pup, langsung sahabat baby angkat dan masukkan, naikkan di atas litter box. Seperti itu sih biasanya kalau untuk melatih kucing supaya pup di litter box. Nanti ketika dia keluar lagi dari litter box, masukkan lagi, keluar lagi, masukin lagi. Jadi bener-bener diawasin sampai beneran dia pup di atas litter box itu. Kalau dia udah pup di atas litter box itu, kasih apresiasi. Begitu udah selesai garuk, kasih apresiasinya dengan cara dielus-elus, dipetting, atau mungkin dikasih snack untuk menunjukkan bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. Kalau 1-3 hari dia sudah mulai mau pup di atas bak pasir yang kita letakkan di atas keset tadi, baru kita pindah bak pasirnya ke tempat yang sahabat baby mau. Nanti kalau misalkan dia lari ke arah keset itu lagi, baru sahabat baby angkat, masukkan ke bak pasir yang itu tadi secara perlahan dan tunggu sampai proses buang airnya besarnya selesai. Ntar kalau udah kelar, dikasih apresiasi lagi. Gitu seterusnya sampai dia nanti terbiasa untuk pup di atas bak pasir atau litter box di tempat yang sahabat baby mau. Dan itu butuh proses ya, nggak bisa singkat. Harus sabar, harus telaten, dan harus gigih. Selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas soal litter box, sekarang kita bahas soal pasirnya. Pasir ini juga sangat penting sahabat baby untuk menentukan kenyamanan atau kebiasaan kucing kita supaya kencing atau buang air di litter box. Dari pasir ini pun juga kita mesti perhatikan jenis pasir apa yang kita pakai. Pasir itu kan macam-macam ya sahabat baby ya. Ada zeolite yang pasir batu itu, ada pasir aroma, clumping sand atau bentonite yang berbahan dasar tanah liat. Ada juga wood pellet yang berbahan dasar kayu dari serasa kayu. Ada juga silika gel atau gel silika, dan juga ada yang terbaru tuh dari bahan tofu soya yang berbahan dasar tahu atau kedelai, dari ampas kedelai. Itu sekarang lagi banyak dipakai. Nah, jenis pasir yang mana yang kalian mau untuk gunakan itu harus disesuaikan dengan yang kucing kalian suka. Jadi masing-masing kucing itu juga beda-beda sahabat baby. Seperti pengalaman saya yang lalu, ketika saya punya 3-4 ekor kucing itu, ada 2 ekor kucing itu yang tidak mau menggunakan pasir clumping sand atau bentonite atau biasa disebut pasir wangi. Karena apa? Karena pada dasarnya kucing itu kan hidungnya sangat sensitif ya. Hidungnya kan sangat sensitif. Dia bisa mencium aroma lebih menyengat dibandingkan hidung manusia. Karena dia sensorinya lebih peka dibandingkan sensori hidung manusia. Otomatis ketika pasirnya itu menimbulkan aroma tersebut akan sangat menyengat di hidung mereka. Nah, saya dulu punya 2 kucing yang sangat sensitif terhadap pasir wangi atau bentonite clumping sand ini. Jadi begitu saya gunakan pasir itu, dia biasanya bersin, terus dia batuk, pilek, dan dia udah nggak mau pup di situ lagi. Jadi dia maunya tuh pakai zeolite, pasir batu, atau pakai wood pellet yang berbahan dasar kayu. Kenapa dia mau itu? Karena aromanya aroma alami. Kalau pasir batu ya dia aroma batu alami seperti yang biasa kucing liar di alam sana nalurinya untuk kencing di tanah. Nah seperti itu. Kalau yang wood pellet, karena dia aromanya kan aroma alami kayu-kayuan ya, jadi mungkin tidak terlalu menyengat di hidung mereka. Jadi dia mau. Ada 2 kucing saya yang seperti itu. Nah itu juga harus sahabat baby observe nih, kucingnya suka jenis pasir yang mana. Kalau emang sukanya jenis pasir yang wood pellet, ya kalian harus menyediakan wood pellet. Seperti itu sahabat baby. Masih di pasir, selain jenis pasir, aroma pasir, kita juga harus memperhatikan cara pemakaian dan juga ukuran dari pasirnya itu. Cara pemakaian itu maksudnya jumlah pasir yang kita masukkan ke dalam litter box itu juga bisa jadi sangat penentu kucing kita ngerasa nyaman atau enggak di litter box itu. Jadi kita mesti sesuaiin ya sama pasir yang kita pakai. Kalau misalkan kita pakai jenis pasir wood pellet atau mungkin clumping sand atau jenis pasir yang lain, kita sesuaikan saja seperti aturan pakai yang dari kemasan. Yang disarankan itu berapa banyak yang dituang ke dalam litter box. Idealnya adalah paling banyak itu sejumlah setengah dari litter box. Oleh karena itu makanya kalau bisa kita gunakan litter box yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya kalau kita pakai jenis pasir yang semacam zeolite, bentonite, atau jenis pasir yang semacam silika gel dengan gel yang sangat kecil, itu tidak bikin kotoran berantakan di sekitaran litter box yang kita pasang atau kita tempatkan. Karena biasanya kucing kan ada respon garuk-garuk dulu nih kalau mau pup, ya kan? Nah kalau misalkan litter boxnya nggak tinggi dan jumlah pasir yang kita taruh di dalam litter box itu terlalu tinggi, otomatis sekitaran litter box bakalan berantakan, bakalan messy banget. Nah itu bikin bete juga kan. Jadi kalian mesti sesuaikan juga.
berapa banyak yang ditaruh dalam litter box. Selain itu, ukuran pasirnya juga mesti diperhatikan sahabat Tebi. Kita juga mesti observe, apalagi kalau kita pakai jenis pasir zeolite, pasir batu, atau pasir bentonite atau clumping sand. Itu kan ukurannya macam-macam ya, ada yang diameternya gede, ada yang kecil, milimeternya kan macam-macam. Apalagi kalau kita pakai pasir batu, ada yang 4 mili, 1 mili, 2 mili. Nah itu kita mesti cek dulu, kita observe dulu kucing kita sukanya yang mana. Nah itu yang mesti kita perhatikan dan kita mesti pakai untuk difasilitasi supaya dia ngerasa nyaman. Terus ada satu lagi sahabat Tebi yang perlu diperhatikan, ketika kita melakukan penggantian pasir, misal kita mau beralih dari pasir zeolite ke pasir bentonite, atau pasir bentonite ke pasir wood pellet atau silika gel atau ke tofu, itu diperlukan namanya masa transisi. Jadi seperti layaknya pada hal penggantian pakan, jadi kita mesti ada transisi, ada persentase penggantian sesuai dengan brand yang ada. Biasanya standarnya sama seperti pada saat penggantian pakan ya. Di awal kita mesti melakukan transisi 75% pasir yang lama, 25% pasir baru. Itu kita lakukan selama 3 hari. 3 hari kemudian 50% pasir lama, 50% baru. Lanjut sampai hari ke-6. 3 hari kemudian kita pasang 75% pasir yang baru, 25% pasir yang lama. Selama 3 hari. Lanjut setelah hari ke-9 atau hari ke-10 baru bisa kita gunakan full pasir yang baru. Itu standarnya untuk melakukan penggantian pasir, dan itu dilakukan secara bertahap ya sahabat Tebi. Minimal butuh waktu 9-10 hari. Last but not least, yang terakhir banget, yang penting banget sahabat Tebi tahu, alasan kenapa kucing itu pup sembarangan. Salah satunya bisa jadi karena kucing kalian kesepian sahabat Tebi. Iya, jadi nggak cuma orang aja yang bakalan galau ya kalau kesepian. Kucing pun juga bisa galau kalau dia kesepian. Biasanya pup sembarangan itu menjadi salah satu ajang protesnya dia, ajang nunjukin kalau dia tuh galau atau bete atau nggak suka, itu dengan cara pup sembarangan itu tadi. Jadi sahabat Tebi mesti menyediakan minimal banget 1 jam dalam sehari untuk bermain dengan kucing sahabat Tebi di rumah. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa kesepian, supaya dia merasa ada yang berinteraksi dengan dia, ada yang ngajakin main, dan dia tidak akan melakukan protes dengan pup sembarangan. Itu sahabat Tebi tips dari saya untuk mengatasi kucing-kucing yang suka pup sembarangan, terutama untuk kucing yang baru di-adopt ya. Kalau kita adoptnya dari pet shop atau dari breeder atau dari catering, it's okay, karena mungkin terbiasa dia untuk pup di litter box. Tapi kalau kita adoptnya dari jalanan, itu biasanya akan menjadi PR nih buat kita untuk ngajarin dia pup di litter box. Tapi jangan salah, kucing yang sudah terbiasa pup di litter box sebelumnya juga bisa dapat tetap menunjukkan tabiat atau behavior pup sembarangan ketika dia merasa tidak nyaman atau stres itu tadi. Oke, itu sahabat Tebi tips dari saya. Makasih banyak yang udah nonton. Ini kucing saya Sikis sudah sampai ketiduran nih dengerin saya ngedongeng. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Stay tune terus di channel Tebi Pet Care ya. Bye bye.